Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Max and Jazz, home of the award-winning sushi. How many people are going to eat some sushi tonight? No sushi? Okay, welcome to Taco Bell. Goodness gracious, no sushi? Are you serious right now? Just jokes only? Oh, I don't know about that. How many people new to Las Vegas? Everybody lives here? Excellent. But they don't know how to. Okay, I'm going to do some jokes you won't need to speak English because these are visual. Visual joke, okay? Here's visual joke. Who is this? Correct. Good job. Who is this? Thank you. Good job. The last one. Who is this? Thank you. Good job. Give her a hand of applause for all of our contestants tonight. You don't win anything, but thank you for participating. Are you guys ready for some good comedy? Oh, come on, guys. Are you ready for some? Thank you. All right, we got a thing here that we do at the club. When you hear something funny, how do you react to it? Excellent. And when you hear something awesome, how do you react to it? And when there's a black man on stage that wants money, how do you react to it? You guys, I love you too much. Thanks for coming out to Max and Jazz. And are you guys ready for our headliner tonight? Ladies and gentlemen, Bong Mogul! Asik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wow, ini kali ke berapa ya Mongol di Amerika, berarti Mongol 2 kali ke Amerika dan ini spesial karena yang invite bule. Selama ini nggak pernah ada yang invite kita akan panggilkan Mongol, enggak. Masuk aja. Jadi luar biasa saya bisa datang ke Max and Jazz. Luar biasa, terima kasih CCNG, Komex, Yesye. Gong si Facoy yang berpuasa udah pada buka? Yang di lokasi udah buka? Belum? Oh buka di mobil, oh ya yang di Indonesia pasti sementara lagi menjalani ibadah puasa. Jadi orang kan suka nanya begini ke Mongol, sekarang kenapa masih milih jadi stand up? Kenapa tidak mencoba mungkin jadi kepala daerah? Bisa dong kan syarat apa sih jadi kepala daerah? Sarjana, saya S2. Pinter pasti karena stand up comedian itu butuh orang pinter, betul? Ganteng ya itu kesampingkan lah. Kalau soal ganteng itu nggak masuk Mongol, sama sekali nggak masuk. Tapi kalau yang lain berpotensi, sangat berpotensi teman-teman. Tapi kenapa tidak jadi? Karena Mongol selalu berpikir begini, kalau jadi pejabat publik bebannya lebih banyak daripada jadi artis. Betul? Apalagi kalau saya jadi Jadi Bupati Sangir, saya orang Sangir. Ada yang hadir orang Sangir hari ini? Nggak ada. Ada yang orang Manado yang hadir hari ini? Banyak. Contoh lah Mongol jadi wali kota Manado gitu. Permasalahannya bukan soal jadi nggak jadinya. Tapi kalau jadi bagaimana pertanggungjawaban hidup? Orang kita Manado punya tagline torang semua basodara. Iya tuh, pas pelantikan jam 11 siang oleh gubernur, jam 7 pagi semua udah di rumah dinas. Dengan cerita masa lalu yang kadang dibawa-bawa, antara benar atau tidak hanya Tuhan yang tahu. Kan banyak selalu begitu, Mongol dulu anak kecil, aduh kita yang cebok-cebok, aduh Tuhan. Hilang langsung duit 5 juta Pak. Udah begitu kadang dikasih berkat oleh Mongol. Harusnya kan tangan kiri yang memberi, tangan kanan gak usah tahu kan. Ini enggak, diposting di Facebook.
Terima kasih nih Mongol buat berkat yang Ana sok kasih. Semoga Tuhan Yesus makin memberkati hidupmu. Lah, followernya 5.000 saudara semua. Langsung masuk messenger satu-satu, kong kita dan. Mongol yakin 4 bulan kemudian setelah dilantik jadi wali kota yang ada Mongol OTT KPK. Ditangkap polisi Pak karena korupsi. Jadi mending milih jadi apa? Jadi artis Pak. Gak ada bebannya cuma 2 untuk jadi artis. 1 dirjen pajak membayar pajak penghasilan. 2 gereja karena saya beragama Kristen. Setiap bulan saya harus memberi perpuluhan kepada gereja. Tapi bukan kepada gereja, benarnya kepada Tuhan. Cuman yang jadi masalah orang suka nanya, terus gimana Ngol? Enak jadi artis Pak. Gak ada beban. Ke Amerika nih saya udah 2 kali. Pertama 2023. Itu pengalamannya banyak yang membuat Mongol sampai shock. Bahwa ternyata di Amerika itu tidak segampang yang kita bayangkan. Saya nginep di Ontario, hotelnya bintang 4. Jam 7 pagi Mongol sarapan gak ada bubur ayam. Di Amerika itu sarapannya gak ada seperti di Indonesia Pak. Apalagi coba Anda pulang ke Manado tinggal di hotel. Ada nasi kuning, tinutuan, bubur ayam, kue tiaw goreng. Belum kuenya, belum ikannya. Di Amerika enggak, mentok kentang. Itu pun kadang bikin darah tinggi, kentang enggak dikupas bener Pak. Masih ada kulit kentangnya. Saya sampai bilang sama manajer, aduh kasihan. Ada bayar $300 cuman ini sarapannya. Udah begitu telurnya Pak bukan di dadar. Tapi bahasa Inggrisnya scramble. Udah begitu di Amerika nggak ada apa? Sendok. Adanya garpu Pak. Ini garpu lu corok telurnya dia misa Pak. Iya dong bener kan? Akhirnya Mongol sampai lihat ada CCTV nggak gua kobok nih telurnya. Serius loh Pak. Udah begitu susah nyari gula. Adanya gula bohongan. Jadi mumet gak enak di Amerika. Belum lagi kita waktu itu kemana ya? Di LA tuh. Ke satu mall. Oh Tuhanku Yesus. Urinoirnya standarnya Amerika bukan standar Indonesia. Ngikutin tinggi orang bule bos. Le orang bule 178 itu paling rendah. Lah kita 156 gak nyampe mau pipis Pak. Kita sampai mau tarik bagaimana ini. Ini kan takutnya putus Pak kalau ditarik ya kan. Saya sampai... Masa kita pipis kayak anjing? Oh Tuhan bagaimana ini ya? Saya sampai mau lompat juga nggak enak bos. Terpaksa Mongol bilang sama manajer beli botol deh besok kita pipis di botol. Jadi nggak gampang-gampang enak. Tapi setelah kita mulai mempelajari oh ternyata Amerika tuh enak. Orang di Amerika tuh nggak peduli dengan orang lain. Kita di Indonesia ada orang berantem sebelah rumah kita lewat pasti berhenti. Pasti liatin dulu siapa tuh yang berantemnya. Kalau di Amerika santai semuanya. Kalau dia mau memuji orang tanpa berpikir dia puji. Kalau di Indonesia apalagi kayak Mongol Pak. Gak pernah ada yang muji. Serius Pak. Saya agamanya Kristen Pak. Ke gereja, di gereja ada yang hilang handphone. Segereja ngelihatnya langsung ke Mongol. Gue bilang, isi goblok kenapa gua ya gitu. Tapi mau ngapain lagi, muka kita memang cenderung ya muka seperti ini. Di Amerika kemarin saya ke Fifth Avenue. Wow, you're gorgeous, you're very handsome. Dalam hati gua silindernya pasti nambah ini. Masa gua segini dibilang cakep. You're so gorgeous sir. Ada lagi ibu-ibu, wow very handsome. Gue sampai mikir-mikir. Geser nih orang bener silinder kalau enggak plusnya ini nambah. Udah lama nih orang enggak ke dokter mata. Karena di Amerika dokter mahal ya kan. Lah kalau di Indonesia Pak saya enggak pernah gitu Pak dipuji. Saya naik kereta nih. Ya kan. Kereta pasti padat. Kita masuk orang geser. Dikirain tukang copet yang masuk Pak. Jadi serba enggak enak jadi orang jelek di Indonesia bos. Tapi enggak apa-apa lah yang penting kan jelek artis. Iya kan? Iya dong, bener gak? Bener gak? Iya dong, gak apa-apa jelek. Karena memang orang Manado tuh identik dengan orang-orang yang cakep dan cantik, betul? Nah, tapi mohon maaf. 15 tahun berturut-turut artis Manado paling top Mongol sayang. Iya dah? Iya dah?
Jadi kadang ya udah di bawah santai aja. Kayak tadi kita di hotel gitu pas turun mencari makan. Itu orang muji Mongol tuh, wow ya God. Gila ya di Amerika. Kayaknya mungkin Mongol tinggal di Amerika aja kali ya. Iya kan? Sini gak ada tukang hipnotis. Soalnya Mongol tadi di Las Vegas liatin ibu-ibu gitu jalan pakai Louis Vuitton, pakai Hermes. Wah ini kalau kerjaan jambret kayaknya bagus nih adik Amerika. Tapi Mongol mikir-mikir lagi, itu kan dosa, itu kan kriminal, takutnya masuk penjara. Apalagi di Amerika nggak bisa dikedip, iya kan? Di Amerika nggak ada kedip-kedipan, gitu. Jadi kalau orang nanya terus gimana, Ngol? Santai, termasuk bapak ibu yang hadir hari ini maupun yang nonton di rumah. Nggak usah dibuat ribet hidup ini. Bener gak? Anda pengen cantik, hati aja dulu yang dipercantik. Gak usah percantik muka karena pasti 40-50 akan muncul satu-satu kerutan. Terus Anda gak pede dengan kerutan, mau di apa? Mau di plester pakai semen? Gak usah, dibuat cantik aja. Coba kita lihat orang tua zaman dulu. Mereka gak ribet Pak. Kita aja saat ini yang ribet terhadap kecantikan. Dulu mereka tuh lebih memilih hati yang cantik daripada muka yang mulus. Karena terbukti orang tua zaman dulu, nenek Mongol juga menikah sekali seumur hidup. Mana ada telepon zaman itu. Cuman dari jauh kedip jadi. Sekarang udah 3 tahun WA-WAan gak jadi. Iya kan? Modalnya lebih banyak Pak. Kalau dulu mau modal apaan Pak? Orang ketemu lagi medan perang. Dan orang zaman dulu gak seperti sekarang. Mereka mikirnya dulu cuma satu. Jangan sampai ketangkep Belanda. Jangan sampai ketembak atau keinjek ranjau. Kita sekarang ribet bos. Makan aja mumet. Apalagi kami di Indonesia terlalu banyak oknum dokter yang suka suka masuk campur. Bukan dia yang bayar, dia yang ngatur kita makan. Ya kan? Di Amerika saya kemarin mau makan di San Diego di Marine Room. Infonya ternyata itu tempat makan mahal di San Diego. Mongol lihat sih emang bener mahal. Ini kalau di Indonesia udah 4 ekor ayam dia baru sepotong. Saya sampai mau bilang, ini boleh gak sih kita pindah tempat makan gitu. Tapi gak apa-apa lah dibayarin gas. Karena kan kita memang suka gratisan kan. Orang Indonesia itu umumnya kalau gratisan numpuk. Serius. Kita ngundang satu, mari Jo kita mau panggil Kamantos nanti kita bayar makan. Anda ngajak satu, dia WA saudaranya, dia ada panggil kita makan, menjok Baku Iko dia bawa 2. Yang di WA satu tadi, iya dia ada panggil makan, Marjo. Akhirnya datang 12 orang, seperti murid Tuhan Yesus jadinya. Gitu. Udah begitu, makan pesan Jo, kita udah lihat, harganya ya udahlah 80.000. So selesai makan dia bisa, boleh kasihan kita bungkus tapi anak di rumah ada 2. Kalau di Amerika kan beda bos. Jadi kadang-kadang orang bilang, ya udah enak Amerika serius. Jadi meribetkan diri siapa? Kitanya. Sekarang Indonesia tuh larang kita makan nasi putih. Padahal dari zaman Adam dan Hawa nasi pertama tuh nasi putih. Gak ada nasi merah. Jenderal Sudirman itu makannya pasti nasi putih. Gak mungkin dia makanannya nasi merah. Lah sekarang kita disuruh makan nasi merah. Karena alasan nasi putih banyak karbo dan gula. Jadi buat Anda yang diabetes katanya nggak boleh makan nasi putih. Jadi mumet kan kita. Terus kita nanya, kenapa bos? Oh nggak boleh Pak Mongol, jadi harus pakai nasi merah. Kita nanya, apa fungsi nasi merah? Ibu bapak tahu? Apa nasi merah untungnya? Seratnya kan. Nah sekarang Mongol nanya. Saya nanya sama dokternya, serat itu fungsinya apa dok? Buat memperlancar buang air besar Pak Mongol. Nah lu hidup buat berak apa buat menikmati? Jadi ribet sendiri. Oma kita dulu makan nasi putih Pak. Nenek Mongol dari Cungko datang ke Indonesia tahun 1912. Dia cuma makan sayur asem Pak di kapal laut sama nasi. 106 baru mati. Nah sekarang udah pakai nasi merah 42 udah stroke. Ya kan kenapa? Karena ribet di hal yang gak penting. Apalagi kadang-kadang dokter, Pak Mongol kan kulitnya kering. Harus banyak makan sayur yang hijau Pak.
Karena dia apa namanya tuh banyak apa gitu. Jadi klorofil ya bener. Jadi biar kulitnya glowing. Nah ampun Tuhanku Yesus. Ya ampun kambing tiap hari makan sayur Pak. Kambing tiap hari makan daun. Segitu-gitu mukanya Pak. Gak ada glowingnya Pak. Jadi kita tuh kayak dibodohin kadang. Apalagi tuh yang katanya makan buah. Nggak, buah tuh jangan di jus Pak Mongol. Karena nggak ada apa-apanya. Jadi buah tuh harus dimakan. Apalagi Pak Mongol tuh kalau makan buah pepaya. Aduh itu bisa memperlancar pencernaan Pak Mongol. Bisa bikin ini. Nah ampun Tuhanku Yesus. Nomonya tiap hari disuruh makan pepaya. Segitu-gitu bos mukanya. Nggak ada glowingnya Pak. Nggak ada. Jadi kita kayak dibodohin aja. Nah, coba pelajari orang tua kita zaman dulu. Apa kecantikan mereka? Bedak aja mentok Pak di FIFA. Mentok di bedak Marx. Iya kan mentok lagi di bedak apa? Fambo. Furol buat panu. Dulu kan kalau furol sama herosin buat panu. Jadi kalau udah mulai gatal begini ya udah cari furol. Iya kan? Tapi kalau bedak kecantikan Fambo, baru kalau bedak malam tuh bedak Kelly. Itu kalau ketebelan kayak kuntilanak goceng Pak, serius. Itu orang kalau pakai bedak Kelly jangan duduk di bawah pohon mangga Pak. Ada yang pingsan pasti lewat. Tapi coba lihat kecantikan mereka natural Pak. Dulu lipstik gak semua orang bisa beli. Akhirnya ada beberapa orang yang pakainya permen karet yang bulat-bulat itu. Warna merahnya diludahin, digosok gitu. Iya kan? Gak ribet Pak, serius. Pensil alis aja mohon maaf Pak, cuman orang kaya yang bisa beli. Orang kampung kayak pakai arang kan. Kenapa kita jadi ribet? Karena standar kita, pola kitanya berubah. Dulu aduh itu kalau dia pakai bedak, apalagi oma-oma mau ke orang mati. Aduh Tuhan, itu tebel banget kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget. Serius Pak. Itu bedak FIFA adalah bedak yang bikin kita tuh orang zaman dulu tuh kenapa mukanya halus? Karena bedak FIFA itu dicampurnya sama herosin atau sama purol sesendok dicampur bareng. Jadi cakep mukanya. Mama Mongol juga sampai sekarang cantik. Padahal ya dia cuman salahnya di alis doang. Itu yang Mongol selalu suka ngomong ke orang-orang, buat bapak-bapak, perempuan itu kalau ketinggalan lipstik dia nggak pernah ngamuk. Karena pasti cuman gigit bibir. Itu pasti merah. Shading ketinggalan dia pasti tepok pipi. Pasti cakep. Tapi kalau dia ketinggalan pensil alis, itu kayak neraka buat hidupnya Pak. Itu kadang suka masuk di Indomart, Alfamart cuman buat nyari spidol. Untuk sementara aja daripada itu. Nah Mami Mongol juga begitu. Jadi kadang-kadang apa yang jadi ribet? Di kita. Saya di Amerika ke Las Vegas langsung ke rumah Kak Lucy. Besoknya langsung terbang ke Colorado, ke Denver. Manggung di sana. Banyak orang Manado. Langsung balik lagi kita ke Philadelphia nginep di Delaware. Terus manggung di DC, New York, Philadelphia sampai ke New Hampshire. Sampai ke Boston. Dingin. Dingin banget Pak jujur. Esnya tebel-tebel. Saya langsung bilang sama manajer Mongol Billy, Dek, ini kalau ada sirup marjan, ada kacang goreng sayang, soalnya usah, itu, usah serut langsung sendokin aja itu. Terus dibilangin jangan Ngol itu kotor. Oh ya udah kalau begitu besok kita taruh ember di luar biar lebih bersih. Karena ternyata enak. Datang ke Vegas panas lagi. Terus tadi kita jalan-jalan di mall. Ke kasino. Saya bilang aduh Tuhan, pingin main tapi dosa. Nggak pingin main tapi kayaknya bagus nih 777. Kan menjadi ribet di kitanya. Terus kalau Mongol bilang nanti abis dari acara kita main yuk. Karena Mongol udah survei, nggak ada orang Manado di situ, nggak ada orang Indonesia. Jadi nggak akan ada yang foto, Mongol masih main judi. Aduh, tapi kalau orang tanya itu terus gimana Bang Mongol? Ya nyantai Bapak Ibu.
Abis ini kita ada makan-makannya, makan aja. Nggak usah mikir ini mengandung ini, nggak usah. Yang penting Anda mampu bayar, gas. Nggak usah dengar kata oknum dokter. Orang dia juga meninggal. Iya dong. Kalau masalah makan, makan aja. Yang penting jangan lupa bayar. Masalah sehat itu nggak ada urusannya. Cobain Anda lihat orang tua zaman dulu. Paling mentok cacingan, malaria. Ya kan? Nggak ada sakit lain. Tapi apakah Anda pikir mereka hidupnya lebih sehat dari kita? Belum tentu. Zaman itu belum ada sabun seperti sekarang yang bisa membunuh 99% kuman mati. Nggak ada Pak. Dulu sabun kesehatan cuman Asepso. Ada di sebelah, ada di sebelah. Di Bangkok Market. Mongol barusan masuk, ada Asepso. Serius pas pintu masuk sebelah kiri ada Asepso. Serius. Itu sabun kesehatan zaman dulu. Belum ada Dettol, belum ada Lifebuoy, belum. Dulu sabun yang paling bagus buat mandi, yang dipakai untuk kecantikan tuh Gift. Nah, itu kalau kerendam air jadi bubur tuh sabun Pak, serius. Serius Pak. Nah, jadi sabunnya sabun apa untuk kesehatan? Asepso. Pakai Asepso sabunnya, Purol buat ituin panunya gitu kan. Kelar tuh Pak. Tapi Anda udah pernah ngeliat nggak? Udah pernah nyium nggak bau sabun Asepso? Itu kayak bau anjing nggak mandi Pak, serius. Bau banget Pak, serius. Serius Pak. Tapi kelar semua panu, kadas, kurap, hilang semua sama Asepso. Ada di sebelah kalau pingin beli, mampirlah. Jadi ngadepin hidup tuh nggak usah dibuat ribet. Yang penting kita tahu yang kita makan kita mampu bayar. Apalagi di Amerika Pak. In and out. Ini kan apalah KFC. Panda X. Itu favorit Mongol sayang. Karena ada nasi putihnya. Saya paling cinta mati sama Panda Express Pak. Bahkan tadi kita di hotel pun turun ke bawah buat nyari Panda Express. Karena buat Mongol ya ada nasi putih dan ada nasi gorengnya. Tinggal mau milih yang mana. Tapi nggak ada tuh orang makan Panda Express meninggal cepet. Nah, ada meninggal tuh yang di atas yang menentukan. Apalagi sekarang di Amerika tuh kan ada beberapa negara bagian nggak boleh ada kangkung kan? Ada beberapa negara bagian tuh nggak boleh ada kangkung. Karena alasannya kangkung tuh di balik itunya tuh ruas-ruasnya itu itunya ada pacet, cacing begitu. Bekicot kecil. Yang katanya kalau ketelan ke dalam perut tuh bisa jadi tumor. Mongol mikir, itu kan kalau Anda telan kangkungnya. Kalau Anda kunyah ya udah hancur tuh cacing Pak. Kenapa ribet? Kan itu juga sama kayak makan babi kan. Kan sekarang di Indonesia, di Amerika nih, aduh banyak banget tuh pok-pok. Mau bikin api aja ada poknya. Ada itu telur dadar juga ada hamnya. Kemarin kita di Loma Linda bahkan makan pancake segede gaban Pak. Tuhan Mongol bilang sampai dia datang tuh pancake gede banget. Terus ditaruh es krim 3 di atasnya. Mongol langsung mikir kita makan es krimnya kenyang. Kita mau makan pancake-nya es krimnya cair jadi nggak enak. Gue langsung bilang ini yang bikin kayaknya nggak ada otaknya apa gimana. Tapi enak aja dibawa pulang. Karena kebetulan Manado banget kan. Selalu babungkus kan. Ya nggak apa-apa karena memang itu budaya daripada kita buang makanan dosa mendingan bungkus. Jadi menikmati hidup saya di Amerika juga. Bahagia banget Pak. Kemarin kita mau pulang jangan naik pesawat Ngol. Lagi badai. Nggak usah lah. Nggak usah naik pesawat meninggal. Lagi duduk juga meninggal. Teman Mongol bapaknya lagi baca Alkitab meninggal. Jadi nggak usah dibuat ribet. Mau makan buah, makan apa aja yang penting Anda mampu beli. Di Amerika nih buah-buahan semuanya ada. Pisang ada. Nangka kemarin Mongol nemu. Jadi bagaimana caranya aja kita menikmati. Mau pingin cantik. Yang penting original aja. Pakai bedak apa nggak usah operasi. Temen Mongol mamanya baru usia 61 pingin cantik. Malu sama kerutan. Ke Korea. Facelift.
Nih pulang Mongol nggak berhenti ketawa ngelihat mukanya. Ya ampun Tuhan Yesus, bukan tambah cantik, tambah aneh. Ketariknya mungkin kekencengan, jadi kayak dia susah senyum gitu. Dia kalau mau ketawa takut putus kayak benang di sini gitu. Gue bilang kenapa jadi begini sih tante? Sudah palaya tua kok kita Ron, jadi kita facelift. Lu matanya gede sekarang jadi Cina. Gue sampai bilang ibu Cina dari mana? Kok jadi Cina banget ketarik begini? Aduh, udahlah nggak usah dirubah-rubah bos. Ya yang penting masih hidup. Iya kan? Mau ngapain lagi? Mau ini begini? Nggak usah. Sekarang apa? Dulu tato, alis. Sekarang udah dipermudah. Kalau tato kan seumur hidup. Sekarang ada namanya sulam. Di Amerika ada nggak sulam alis? Ada kan? Tapi kan Mongol dengar katanya $100. Berapa harga benernya? $500. $500. 1.200. Oh Tuhan, 20 juta cuman buat alis ini. Aduh, di teman Mongol ngeluh gara-gara mahal. Ya udah kalau mau ke Indonesia aja Pak. Ibu-ibu pengen cakep, Indonesia lebih murah karena di Indonesia ada namanya bukan sulam tapi obras. Jadi dia obras alis, hitungnya per meter ya. Jadi ibu-ibu berempat cukup tuh. Di ujungnya pakai sendok loh biar kelihatan glowing turun ke bawah gitu kan. Tapi kan paling lucu banyak loh alisnya kiri dan kanan gak simetris. Gara-gara salah sulam. Jadi mau gimana lagi? Ya udah nggak usah sulam alis. Yang penting alisnya ada, orang gua aja botak. Saya nggak mau ribet-ribet Pak. Karena buat Mongol make money lebih penting daripada ngurusin muka. Tetap aja nanti tua. Nyari duit aja lebih penting. Mau berolahraga, mau olahraga apa aja terserah Pak. Yang penting mampu. Bisa beli sepatu kalau lari. Mau main apa? Futsal, mau nyanyi. Yang penting ada duitnya. Iya kan? Mau apa? Mau berenang lebih murah. Gas. Tapi jangan dipercaya berenang itu bikin kurus. Soalnya paus biru berenang dari ujung ke ujung gendut nyampenya bukan nambah kurus. Ya toh? Pesan minum. Bayar sendiri ya. Terus tadi orang nanya. Orang tadi di hotel yang paling lucu tuh pas Mongol sama Billy pergi makan di Panda Express tuh kan Mongol kemana-mana tuh selalu harus moi. Saya harus pakai aksesoris karena maksudnya kayak takut tertuduh nanti atau gimana. Karena kan kadang kalau kita di Indonesia masuk di satu toko atau butik kan karyawannya cuma lihat atas bawah begini dicuekin gitu. Nah ternyata pas karena traumatik itu Mongol di sini juga begitu. Mau kemana-mana harus glowing, nice to meet you gitu kan. Jadi aksesorisnya harus stunning pokoknya ya kan. Pakai mutiara 4 rantai gitu ya itu. Ternyata di Amerika mutiara rare. Ya kan ternyata sini mahal banget. Kita dipuji wow it's a very big gitu. Dalam hati ya Allah ini harga ginjal ini. Ya mau masuk beli Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Yang di luar soalnya melihat-lihat ya Mas. Ya kan kalau Mongol manggil masuk ke dalam. Kalau Tuhan manggil ya kita bawa ke hospital langsung gitu. Karena tapi kalau orang nanya terus gimana Bang? Ya nggak usah dibuat gimana. Mongol 17 Agustus rencana balik lagi ke Amerika. Kesik. Nanti rencana mau ngajak salah satu stand up komedian juga dari Indonesia bisa ke Amerika. Nggak usah ribet bayar Mongol. Saya kalau nyari duit milih Indonesia Pak. Karena cuma 15 menit stand up-nya. Thank you gua Mongol pulang. Ini sejam. Kalau 15 menit juga udah tinggal 3 menit. Itu. Apalagi di Indonesia no nego. Saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. 15 menit 150 juta Pak. Itu. Jadi kadang-kadang terus gimana kalau soal honor? Ya kegiatan pemerintah, kegiatan sekolah, sama kegiatan agama Mongol tidak menaruh harga tinggi. Karena kalau acara gereja, Mongol berapa buat gereja? 60 juta. Pendetanya langsung ngadu ke atas.
Bukannya nego dulu, dia langsung Tuhan. Mahal banget Mongol. Gue langsung, ya nggak apa-apa deh, murah nggak apa-apa. Dikit-dikit ngadu gitu, janganlah. Ya kan kasihan kitanya Pak. Nanti Tuhan bilang, ya udah Ngol, kita balas-balasan ya. Lu acara gereja minta mahal, sekarang gua kasih lu bernapas sehari 3 kali. Nah itu kan mumet Pak. Stroke itu namanya ya kan. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting kan tetap dapat honor gitu. Karena ada yang bilang, itu kan Mongol bilang di YouTube dia gratis buat acara gereja. Iya, tapi kan tiketnya tetap dibayar. Kan gua bukan Nabi Musa jalan kaki kemana-mana. Ya kan udah ada pesawat gitu ya kan. Karena make money buat Mongol tidak harus di acara seperti acara korporat yang Mongol cari. Jadi orang suka nanya, Ngol, stand up di mana paling berat dalam hidupmu? TNI Polri Pak. Itu stand up yang paling berat. Kenapa? Karena kalau bintang 4-nya nggak ketawa, itu nggak ada yang ketawa semua Pak. Sepi semuanya itu Pak. Paling kita lihat dari atas panggung goyang badannya. Karena nunggu bintang 4-nya tertawa Pak. Jadi kita tuh kayak di atas panggung, aduh gimana caranya nih bapaknya ini harus tertawa. Aduh nih bapaknya lagi balas WA lagi, aduh. Gak ada yang bunyi Pak, sepi sekali. Jadi orang nanya, terus gimana kalau kayak begitu? Saya selalu nyari ibunya. Karena di mana ada bapak, pasti akan ada ibu-ibu juga di situ. Jadi kita bikin tertawa lah ibunya. Karena menurut Pak Meo, ibunya lebih tinggi pangkatnya dari bapak. Bapak bintang 4, ibu kadang 4,5, bahkan ada yang 5 Pak. Jadi selama dia ketawa, aman itu Pak. Diundang lagi pasti. Kayak terbukti sampai hari ini Pak. Jadi kalau acara yang paling enak kalau di mana? Di mana aja Pak, yang penting ada duitnya. Karena semua medan acara Mongol udah datengin Pak. Acara TNI udah, acara gereja udah, acara pesantren udah, acara orang mati udah, semua Pak. Karena yang mau cari duitnya, karena saya kurang ganteng. Orang yang kurang ganteng make money aja Pak. Sensasi susah. Orang yang bersensasi di Indonesia biasanya yang cantik, yang cakep. Yang kita susah, gak ada yang percaya Pak. Jadi main film juga begitu Pak. Gak usah ribet, yang penting sesuai honor. Saya jujur main film udah 51. Hanya 7 jadi cowok. Sisanya jadi bencong Pak, serius. Saya 2019 saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau main film lagi kalau jadi bencong. Saya mau nyari karakter baru lah, jadi psikopat kayak jadi apa gitu. Jadi seorang ayah juga gak apa-apa. 2 tahun Pak gak ada film. Gak ada film masuk Pak. Saya bilang, Tuhan bagaimana ya? Tahu-tahu ada telepon, Bang. Kita nih ada project film baru Bang. Tapi abang hanya jadi cameo Bang, 8 scene doang. Berapa Bang honor sekarang buat cameo? 75 buat sehari. Oke, deal ya Bang. Tapi Mongol jadi apa? Ya abang jadi bencong. Nggak gua ambil, udah 2 tahun nggak dapet film. Gua ambil jadi bencong lagi. Gua pikir-pikir, ya udah deh gas Bang. Kalau orang lain kan antar Ngol, gua tanya Tuhan dulu. Deh lu tanya Tuhan, orang Tuhan di surga. Lu mau nanya gimana? Lu mau meninggal, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Ya kan? Jadi Mongol nggak pernah ribet. Yang penting duit masuk. Film gereja setan, Mongol jadi setan nggak apa-apa. Ya kan? Iya Pak, saya main bidadari Pulau Hantu. Kirain Mongol jadi setannya, jadi banci salon Pak. Pakai segini celananya, terus bawa tas isinya, aduh, pokoknya duit masuk. Karena saya nggak bisa belagu sama muka Pak. Saya main film hanya 2 jadi pemeran utama. Sisanya Pak pemeran pembantu utama. Karena pemeran utamanya ya Aliando, Farel, Chico Jericho. Yang ganteng-ganteng Pak, kita kebagian yang jatuh dari pohon gitu. Serius Pak. Film pertama Mongol judulnya Mursala. Itu syuting di Sibolga. Saya bawa bentor Pak. Bentor tuh becak motor. Jadi yang penting sesuai honornya. Komik 8 Mongol dibayar 150 juta tapi jadi Sailor Moon. Pakai rok segini warna biru. Rambutnya biru. Ya tuh teriak-teriak tara gitu. Duit mas.
masuk. Terus orang ngomong, ih bang, lu gila banget, keren banget bang, menjiwai banget jadi Sailor Moon. Tapi kok itunya kayak nggak ada jendolannya bang? Kecil ya? Ih nggak kecil pak, cukup. Cuman kenapa nggak kelihatan? Karena kita syuting, saya celana dalamnya ukurannya L. Tapi pas mau syuting disuruh pakai ukuran S. Jadi benar-benar ditutup biar jangan ada yang menonjol. Udah pakai celana dalamnya S, diselotip pak. Jadi benar-benar rata bos demi film. Selesai syuting nih kita Mirzani pulang, teman-teman yang lain pulang, Mongol nggak bisa pulang karena selotipnya geser. Jadi harus Mongol, Tuhanku Yesus, aduh demi 150 juta jadi begini. Itu jadi resiko jadi orang jelek pak di film. Sinetron aja saya main sama Om Indro. Beliau adalah komedian legend yang masih hidup. Saya pas ditelepon, aduh sumpah demi Tuhan saya tuh senengnya minta ampun. Aduh Tuhan, setidaknya portfolio kita ada sinetron. Saya callingan jam 6 sore, jam 4 Mongol nyampe di lokasi. Karena saking terus Mongol nyampe ketemu sutradaranya, cari Asrada, saya cari Asrada bang. Boleh minta skenarionya enggak? Enggak usah bang Mongol. Abang mah enggak usah pakai skenario, improve aja bang. Wah kalau improve mah saya jagonya. Jam 7 malam, jam 8 malam, jam 9 malam belum dipanggil-panggil. Tahu-tahu jam 10 Mongol, yuk kita make up. Make up? Maksudnya make up gimana? Loh abang belum tahu jadi apa? Belum, gak ada yang info. Oh abang kan jadi kuntilanak. Ya Tuhanku Yesus. Saya sinetron pertama jadi kuntilanak pak. Disuruh naik di atas pohon mangga. Artis lain pakai stuntman, Mongol disuruh sendiri naik ke atas. Oke bang, naik bang. Gue dalam hati aduh mujur Mongol orang Sangir, jago pancuri mangga. Jadi everything good, naik pakai tangga, duduk kok gini duduknya oke. Jadi abang tuh cuman ketawa ya. Oke. Oke bang Mongol, action. Cuman gitu doang pak. Demi duit bos. Main lagi sinetron kedua, ketiga, keempat, kecil-kecil jadi manten. Saya ditelepon bang. Lokasi ya bang, Jalan Kedondong. Oke. Ke Jalan Kedondong lah Mongol. Mereka lagi take, Mongol nyampe. Ngeliatin kan yang lagi syuting. Oh begini ya, oh oke. Tahu-tahu datang salah satu orang. Bang tolong dong ambilin akuanya artis. Kok aqua artis gue yang ngambil? Oh dikirain gue PU pak. Yang tukang disuruh-suruh di lokasi syuting pak. Jadi gue sampai kenapa gue? Muka lu bos. Oh ya udahlah. Emang gak enak pak jadi orang jelek di Indonesia. Paling keren tuh di Amerika. Orangnya semua stratanya sama. Mau lu orang kaya orang sama. Kalau memang dia layak dihormati akan dihormati. Saya artis Sulawesi Utara paling lari sampai hari ini. Tapi Sulawesi Utara jarang banget ngundang Mongol. Kayaknya selama saya berkarir 15 tahun baru sekali ngundang Mongol. Kenapa Ngol? Mahal. Jadi nawarnya kadang-kadang pakai saudara. Ron ada acara di wali kota boleh mau hadir. Cuman 2 juta budget beli tiket sendiri. Mongol langsung bilang God bless you. Kita ketemu lagi di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini 2 juta lu pakai gua lagi. Udah begitu pas pulang Manado semua udah tahu Mongol pulang. Jemput di bandara. Harus disangguin satu orang 2 juta ginjal kita di Pegadaian bos. Jadi nggak enak. Jadi saya jarang banget pulang Manado kalau nggak ada kerjaan. Yang kedua kenapa Mongol jarang nerima kerjaan di Manado? Karena udah 2 kali kasus. Cuman di DP. Pelunasan acara kita udah mau perform nyari IO-nya. Bos kan peraturannya kemarin di kontrak. Lunas sebelum naik panggung. Oh ngana Mongol rupa nggak kenal pak kita. Nah Jo pokoknya pas ngana di atas dong transfer. Pas Mongol selesai thank you saya Mongol turun. Hilang orangnya. Mati handphonenya. Mongol langsung tulis aja di Facebook. Semoga Tuhan memberkati hidupmu. Dan Tuhan membalas sesuai rencananya. Gak apa-apa kan. Ya bisa aja kena stroke.
Harusnya bayar cuma 12 juta. Jadi sering banget begitu bos. Bahkan ada beberapa acara persekutuan doa sampai di rumah amplopnya kosong. Saya mau nelpon nanti dibilang mata duitan. Saya nggak mau nelpon kurang duitnya. Tapi mau gimana? Ya nggak apa-apa. Karena Tuhan memberkati kan tidak selalu bicara uang Pak. Tuhan memberkati kita sehat, nggak gila, nggak sedeng, itu udah berkat Pak. Iya dong. Tapi kan lu kurang ganteng Ngol. Ih, standar ganteng menurut mana? Orang gemuk menurut kita Indonesia apa namanya? Pasti serangan jantung. Tapi di Afrika untuk cari perempuan untuk istri harus gemuk karena big is beautiful. Ya kan betul kan? Lah terus kalau kita jelek terus kenapa? Yang penting kan berliannya 5 karat. Iya dong. Mau apa lagi Pak? Anda cantik, tapi bedamu ngelopek kayak sendol. Ada banyak di Indonesia begitu. Saya janjian sama cewek, mau janjian lagi PDKT nih ceritanya, ya kan? Kan Mongol udah boleh menikah lagi. Kan mantan nyonya udah menikah, berarti kan saya udah boleh nikah lagi dong. Kan kita PDKT dikenalin temen, ya aja. Tapi bahasa Inggrisnya blind date, gitu. Ketemulah di Senayan City. Ya udah kita ketemu Senayan City ya bang. Saya langsung pikir Senayan City yang paling murah Starbucks. Gak mungkin kan Mongol ajak nongkrong di Starbucks ya kan. Pasti harus di tempat makan, pasti rembulan. Ya kan atau sate Senayan. Lah itu es teh manisnya udah 27.000 Pak segelas. Itu kalau beli gula udah dapat sekilo Pak serius. Ya kan? Jadi pas kita masuk nasi gorengnya aja udah 60.000 Pak. Kalau hitung beli beras udah dapat 10 kilo itu bos. Jadi kan kita otomatis wah ini gimana nih bener gak nih cewek ini cocok buat kita. Oke kita janjian Senayan City. Mongol nungguin dia di Plaza Senayan. Kan seberang-seberangan dong Pak. Gak jauh kan cuma nyebrang doang kan. Bang aku udah nyampe di Sensi bang. Abang di mana? Oh yaudah kesini aja. Bang Mongol lagi ada di Plaza Senayan karena lagi mau beliin cincin buat emak gitu. Wah dia langsung mikir wah ini kalau abang lagi beli cincin. Ada gue siapa tau gue juga boleh nitip satu gitu kan. Dia nyebrang Pak demi Tuhan dia nyebrang kayak gak ada kayak apa ya. Dia gak mikir gitu. Dia nyebrang. Pas ketemu Mongol di pintu masuk utama. Di mukanya Pak keringetan kayak cendol meleleh. Ternyata bedaknya 16 senti. Karena itu terjadi. Tapi kalau di Amerika banyak kan natural ya cewek-ceweknya ya. Cantiknya benar-benar asli. Contohnya CNG. Cece cantiknya original. Kan semalam aja jam 12 dia nungguin tetap glowing nice to meet you. Iya kan? Apalagi yang hadir malam ini. Tadi Kak Lucy cantik banget. Kadang-kadang sebenarnya. Cewek-cewek itu cantiknya tuh harus kadang-kadang. Karena memang kadang-kadang dia cantik, kadang-kadang ya kalau dia errornya datang, kecantikannya langsung pudar. Ya kan, udah gak jadi Cleopatra bisa jadi Medusa. Jadi buat bapak-bapak ingat baik-baik. Kalau istrimu pas lagi glowing, pujilah dia setinggi-tingginya. Karena kalau dia jadi Medusa, bapak kaburlah sejauh-jauhnya. Gitu. Jadi kalau orang nanya, kan banyak yang nanya ke Mongol. Ngol lu kan Kristen, gue juga Kristen Ngol. Gue udah 27 tahun Ngol, belum punya istri. Apa yang harus gue lakukan Ngol? Gue takut ke dukun dosa Ngol. Mongol kadang-kadang, lah lu yang mau nyari pacar kenapa nanya ke Mongol? Orang gue aja gak punya. Ya kan berarti kalau lu nanya sama Mongol berarti kita 2 orang buta Pak. Lu kalau gue punya pacar lu nanya ya bagus lah ini gue juga jomblo bos. Tapi bang gimana bang doain kek. Gimana ngedoain gue juga butuh didoakan. Gue langsung bilang gini aja deh bro. Kalau lu pengen punya pacar ikuti ada gaya kayak gayanya Adam. Hah? Kenapa Adam bang Mongol? Lah lu gak baca Alkitab. Hawa diciptakan oleh Tuhan di saat Adam sedang tidur. Jadi kalau Anda belum punya pasangan hidup, tidurlah. Tidur Pak. Iya kan? Karena di Alkitab ditulis Pak di kitab Mazmur Tuhan memberkati orang yang paling ia cintai di saat ia sedang tidur.
tidurlah kalau begitu. Kenapa jadi ribet? Kalau Mongol berpeluang cari istri bisa Pak. Di Amerika udah ada yang kedip-kedipan mata di Colorado. Udah, dia juga seorang janda tanpa anak. Gue juga udah ngomong sama dia, gue punya anak satu, aman gak? Aman Kak. Udah cuma dalam hati. Ajaran agama Mongol kan menikah sekali seumur hidup Pak. Gak boleh menikah lebih dari satu. Saya langsung telepon pendeta, Pak ini gimana caranya biar Mongol bisa menikah lagi. Ngol, dalam agama kita Kristen menikah tuh sekali. Kalau ingin menikah lagi syaratnya harus cerai mati. Cerai mati. Mantan istriku masih hidup Pak. Masih hidup dan dia masih sehat. Otak-otak kriminal kita suka muncul kayak setan Pak, serius. Wah gua santet aja kali ini perempuan ya biar gua bisa nikah lagi gitu. Gua aduh mau disantet apa mau gimana ini ya. Tapi inget dosa. Jadi Mongol aduh gimana caranya ya Tuhan. Ya udahlah akhirnya Mongol lakukan tindakan radikal dalam iman. Jadi setiap doa pagi Mongol selalu bawa dalam doa Tuhan. Cabut nyawanya Tuhan. Enggak bohong Pak, bercanda sumpah demi Tuhan. Gua berkati mantan istriku. Ya kan? Karena kenapa dengan dia pergi? Gua nyantai Pak hidup. Coba kalau ada dia, Ferrari Mongol dia yang pakai. Yang ada gua naik angkot Pak. Naik Grab, nyonya yang make. Tapi ya gua bawa dalam apa ya namanya? Gua bawa santai until now. Udah banyak yang kedip-kedipan di Amerika. Cuman belum membuka hati karena Mongol fokus membesarkan anakku. Karena anakku perempuan Bapak Ibu. Jadi saya harus ingin anakku sukses. Semua asuransi saya bahkan beli 8 asuransi buat anakku nanti besar. Karena saya orang Manado sayang. Kalau anak cuman lulusan SMA di dapur DP kerja. Itu balap kaca, bapel, bapijit, mau masak, bawa basuh semua yoto. Jadi mau tidak mau anakku harus sarjana. Harus sarjana. Terus anakku ternyata dia sekolah, dia sekarang di SMA Taruna Nusantara Magelang. Karena dia pingin jadi Navy. Dia pingin jadi angkatan laut. Gua seneng setengah nangis. Ini anak cewek Pak, kalau dia cowok jadi anggota TNI kayaknya nice ya. Kalau cewek kita kan mikir ntar gue sakit siapa yang ngurusin. Orang anak gue lagi di tengah laut, iya kan. Terus gue sampai bilang, Dek papi udah beli asuransi buat sekolah dokter di Jerman. Ayo ambil spesialis jantung. Enggak Pi, aku pengen jadi jenderal. Ya udah deh jadi dokter gigi. Bisa kok lewat angkatan laut jadi dokter gigi. Enggak Pi, aku tetap pengen lewat Akmil. Aduh Tuhan. Papi beliin rumah aku di Surabaya ya. Soalnya kalau jadi angkatan laut pendidikannya di Surabaya. Jadi Mongol beli rumah Pak di Surabaya. Saya sampai hari ini kita ketemu saya nggak punya rumah di Manado. Padahal saya orang Manado asli Pak. Suku Sanger. Orang tanya kenapa Bang Mongol nggak beli rumah di Manado. Wah kalau beli rumah di Manado nanti yang tinggal saudara mama susah diusir. Soalnya suka banyak banget yang tinggal serumah. Dengan cerita masa lalu, dulu anak kita yang antar sekolah. Masa Jo tinggal diajak temen penuh rumah Mongol. Mongol cuma dapat sekamar doang. Sisanya saudara semua. Tapi itu dulu. Itu dulu. Nggak semua orang Manado begitu. 90 lah begitu dari 100. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, ini yang Mongol selalu bilang. Orang Amerika tuh keren. Mereka tuh sebelum melakukan berpikir dulu. Kalau kita orang Indonesia langsung eksekusi. Padahal Mongol minta berapa? Sekali apa berapa kali? Tepuk tangan kenapa diborong? Ayo dong. Maksudnya di-think dulu, berpikir dulu. Baru dilakukan. Tepuk tangan sekali lagi. Tuh. Berapa kali Mongol nyuruhnya tadi? Oke, berarti Oke, tepuk tangan sekali lagi. Yang kompak sekali lagi. Tuh, cakep. Enggak mikir tetap aja miss. Kalau sekali tuh, kalau cuman sekali harus kata saja. Sekali saja, berarti hanya satu. Ini kan sekali
lagi berarti 2. Coba dong tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi. Nah inilah bangsa kita gampang dikerjain Pak Serius. Kita tuh bangsa yang paling gampang dikerjain. Di mana Bang bukan cuma perkara tepuk tangan. Ini yang hadir semua orang-orang yang lahiran tahun 70-an pasti ya kan. Bahkan ada yang lebih tua lagi. Pasti melewati pelajaran budi kan. Iya kan, bener gak? Pernah gak ngelewatin pelajaran ini Ibu Budi? INIBUDI. Budi. Masih ingat kan pelajarannya? Masih? Itu kan pelajaran paling ngerjain tingkat akhirat Pak. Orangnya kenapa Bang? Anda tahu siapa mamanya Budi? Ada yang tahu gak nama ibunya Budi? Ibu Budi kan? Nah ibu siapa maksudnya? Ibu Mince apa ibu mana? Ini Bab Meti, Ibu Meti bisa tuh. Tapi di pelajaran gak ada. Ini Bapak Budi, Bapak siapa? Gak ada Pak. Dan yang jadi masalah pelajaran ini bikin darah tinggi. Karena kenapa? Karena apa yang mereka lakukan kita yang disuruh ngurusin. Coba Anda ingat gak pelajaran Budi? Gak ada Bang Budi. Adanya pelajaran matematika. Matematika paling banyak di pelajaran Budi. Di pelajaran SD kelas 3 halaman 8 bab 16. Pasti masih ingat kan Budi pergi ke Bandung. Itu pelajaran paling aneh Pak. Yang ke Bandung Budi, kita yang disuruh ngitung jam berapa mereka tiba di Bandung. Nah ini Budi anak siapa sebenarnya? Ini mereka yang ke Bandung kenapa kita yang disuruh ngitung? Kan kita nggak tahu mungkin ban pecah, pengisi bensin atau macet. Dan kita kayak orang PA gitu, kayak orang bodoh. Jam 12 siang. Lah jangan sok tahu. Itu pelajaran paling aneh dan paling ngerjain seluruh orang Indonesia zaman dulu Pak, serius. Belum lagi pelajaran Wati, lebih parah lagi Pak, serius. Tuh Wati pergi ke pasar beli telur 3 kilo. Jadi beli telur 3 kilo mau ngapain gitu. Terus pertanyaannya berapakah kembaliannya? Nah kita nggak ikut. Mana gua tahu kembaliannya sabaraha kata orang Sunda. Mana kita tahu Budi Watinya mungkin beli gorengan. Iya kan atau telur naik. Kita ditanya berapa kembaliannya. Dan kalau kita nggak jawab gurunya pasti marah. Kamu gak berusaha. Lah bukan soal gak berusaha, gua gak ikut ke pasar. Jadi jawabannya ya paling gampang ya hanya Wati dan Tuhan yang tahu. Lah kita gak tahu sama sekali. Apalagi aduh. Anak kecil sekarang apalagi nih Bapak Ibu nih hari ini ada yang hadir yang punya duit. Yang diberkati Tuhan. Ayo Bapak Ibu bantu negara Indonesia Pak. Kita anak kecil Indonesia kehilangan film yang mendidik. Serius Pak. Dulu kita masih ada si Unyil, sekarang adanya Dora. Adanya Marsha. Adanya Shinchan. Adanya SpongeBob. Itu semua kadang-kadang bikin darah tinggi tuh film Pak. Anda kalau pernah nemenin anak nonton Marsha, itu anak umur 3 tahun Pak. Tapi tinggalnya di hutan. Jadi gue bingung anak siapa gitu. Apa anak korban jatuh pesawat kali ya. Terus bapaknya mati, ibunya mati. Dia doang yang hidup. Kenapa? Karena dia hidupnya sama beruang sama serigala. Tapi nakalnya nauzubillah. Itu serigala sampai lari-lari sama ambulans lo gak kuat. Itu baru Marsha Pak. Belum Shinchan, oh Tuhan nakalnya. Ibu guru sampai berdiri rambutnya Pak. Ame aduh. Belum lagi Dora. Sini apa yang lakinya ya? Diego. Ah Tuhanku Yesus. Itu Diego gue belum pernah lihat dia makan siang. Marsha belum pernah bikin PR. Dora juga gak pernah bikin PR. Dia kemana-mana selalu nanya. Mau kemana kah kita hari ini? Kadang gue bilang ya Allah kasihan nih anak. Lu yang jalan kenapa nanya? Di paling gila tuh dia nanya di rumah mana
ke rumah nenek. Di gua pingin banting TV-nya serius. Di kan gua nggak saudaraan sama mama. Kenapa dia nanya ke kita di rumah neneknya di mana? Lu tanya bapak lu dong. Terus suka ngasih ciri-cirinya di hutan di ngapain begitu? Karena percuma kita jawab, dia tetap bilang tentu ke hutan, padahal kita jawabnya ke pantai. Kan ngeselin tuh anak, Pak, serius. Ini kalau di Las Vegas gue suruh masukin panti werda, serius. Jadi menghadapi hidup bagaimana Bang? Santai. Amerika apakah baik-baik aja? Belum tentu. Indonesia apakah baik-baik saja? Belum tentu. Tapi apakah kita harus baik-baik saja? Harus. Betul? Gak usah terlalu ribet ngadepin apapun. Itu besok kita 17 Agustus. Bangga. Saya ke Amerika kemarin manggung di New York, tinggal di KJRI, izin tinggal di KJRI. Depan kita Fifth Avenue. Dari ujung ke ujung all brand. Dari yang harga sampai ginjal hilang sampai yang murah ada, Pak. Terus ada yang nanya, kenapa Bang Mongol gak beli? Kan Bang Mongol suka banget sama Prada. Enggak. Bang kan ada Bottega di situ. Enggak, saya gak pernah beli, Pak. Karena saya belinya di Indonesia aja, Pak. Karena kalau di Indonesia belinya, kita bayar pajaknya kepada negara sendiri. Kalau di sini, enggak juga, Pak. Paling kan hanya warna yang enggak ada. Di Amerika enggak mungkin masuk warna kuning kan. Tapi di Amerika ada. Ya udah kita foto tasnya, nanti kita bilang di Bottega Indonesia saya mau warna kuning. Paling 3 bulan nunggu. Apalagi dengan muka Mongol. Semahal apapun tas yang ku bawa nggak ada yang percaya. Serius, Pak. Saya dulu ke Manado baru beli Gucci juga di pesawat, nyampe di Manado ditanya ambasador lantai berapa, Bang. Kisah kita hati, Pak. Gue beli 60 juta ditanya di ambas. Apalagi kan pulang dari Bangkok, Pak. Aduh. Thailand tuh momen paling indah dalam hidup, Pak Sri. Saya manggung pertama kali luar negeriku ke Bangkok, Pak. Jujur. Itu 2 hari show. Seharinya saya dibayar 125 juta. Jadi 2 kali manggung dapat 250 juta dan hanya 15 menit plus 5. Berarti 20 menit, Pak. 250 juta. Sekarang udah berapa? Udah banyak banget, Pak. Udah mau sejam. Di Bangkok, aduh. Makanannya sesuai dengan leher Mongol. Buah-buahannya keren-keren. Setelah perform Mongol dia kasih hadiah oleh pihak panitia, Bang. Nanti kita jalan-jalan ke Phuket, Bang, gratis. Wih, hotel semuanya bintang 5 diamond. Artis tuh yang tinggal. Widih, kita nonton kabaret, nonton ini itu sih. Pas pulang dari kabaret mau ngeliat ada cewek di ujung. Ini beautiful banget. Gue bilang aduh tipe gue banget ceweknya. Oriental looking, rambutnya panjang. Waduh. Gue tanya sama LO-nya siapa dia. LO-nya bilang call girl, Bang. Oh oke. Berapa, Bang? Berapa biasanya? LO-nya bilang abang tanya sendiri aja. Dia bisa bahasa Inggris. Oke, swadika. How much? Dia jawabnya begini, you can do everything for me only 20 baht. Langsung gua kalkulator, 38.000, Pak. Di Indonesia iPhone 16 38.000. Mongol bawa ke rumah, ke hotel. Mongol sembunyiin paspor, duit gak ada masalah. Dia mandi. Dari kamar mandi dia langsung ke tempat tidur, Mongol mandi. Habis mandi tidur bareng, Pak. Sumpah demi Tuhan Yesus belum melakukan hal-hal yang abnormal. Masih bertanya, kita berdua masih hadap-hadapan. Mongol kok kayak kepikiran ada tongsis ini. Karena kan zaman itu pakai tongsis tuh. Jadi gue langsung mikir, ini tongsis belum disimpan. Wah ini Mongol buka bed cover, peletak. Mongol kaget, gila goblok gedean dia lagi. Belum dipotong ternyata.
Masih cowok, padahal tadi cewek banget, gak ada jakunnya, suara udah cewek. Kalau wow, gedean dia. Aduh, terus orang nanya, terus gimana ngor? Ya gua aja yang pingin pingsan. Itu pengalaman paling absurd dalam hidup Mongol. Jadi ngelewatin banyak pengalaman stand up, Pak. Saya stand up di Papua, temen WA, Ngol. Jangan lupa oleh-oleh ya. Oke, lu mau apa oleh-olehnya? Bang, boleh gak lu cariin gua koteka? Gua langsung bilang, aduh koteka. Oke lah, gampang lah kan, cuma nyari ya kan. Saya pergi ke tempat oleh-oleh aja sama temen. Terus saya lihat di atas meja gitu di etalase ada 2 macam koteka. Saya nanya, Pak apa beda koteka ini sama ini? Terus bapaknya bilang, ini buat anak kecil ade Mongol. Yang ini buat orang dewasa ade Mongol. Oh, wow. Kayaknya gue gak mungkin yang ini deh. Boleh sih. Terus Mongol kan iseng-iseng nanya kan ke bapaknya. Terus bagaimana bapak cara pakainya? Nah dia langsung bilang, nah ade Mongol telanjang sudah. Saya bilang belum. Iya maksudnya ade Mongol telanjang sudah. Belum. Kan emang gue belum telanjang. Pokoknya pakai sudah-sudah gitu kan. Iya maksudnya ade Mongol telanjang sudah. Belum. Bapaknya darah tinggi langsung dia teriak, ade Mongol so pernah mati kah? Oh iya. Terus Mongol buka baju, Mongol tanya bagaimana caranya bapak? Nah ade Mongol pung burung kasih masuk ke dalam koteka gitu. Oh oke. Gue langsung bilang oke. Ih lucu kan ini, gue bilang foto gitu. Terus bapaknya teriak dari belakang, bukan begitu ade Mongol. Pas dia so masuk, ade Mongol lipat ke atas perut kotekanya. Ya ampun Tuhan Yesus. Dia turun Pak. Aduh. Gue langsung bilang emang gila ini ya bener. Besoknya saya stand up di acara pemerintah. Mongol bilang tolong pemerintah campur tangan dalam hal koteka. Harus ada standar nasionalnya. Buat yang ukuran berapa yang boleh make koteka ini Pak. Buat kami yang minimalis ini jebakan Batman Pak. Serius. Kadang-kadang bikin mumet bos. Tapi kalau orang nanya terus gimana bang? Ya udah gak gimana-gimana. Karena lewat itu saya manggung dari Aceh sampai ke Papua. Saya bangga jadi orang Indonesia. Apa yang kurang dari bangsa kita? Rasa bangga terhadap bangsa. Selalu inginnya ngebandingin Indonesia dengan negara lain. Jangan teman-teman. Kalau kita ngebandingin negara lain dengan negara kita harus ngebandingin dengan negara yang sama. Jangan ngebandingin dengan Singapura. Nggak bisa. Singapura hanya kecil. Hanya sebuah pulau lah, kita ini ada pulaunya ada banyak-banyak. Tapi justru yang kita banggain apa? Budayanya keren. Coba Anda lihat Aceh penarinya, kalau dia nari semua tertutup. Itu. Masuk Sumatera Utara tangan mulai kelihatan. Masuk Palembang makin kelihatan. Masuk Karawang Jawa Barat ketek di luar. Itu. Begitu kan? Apalagi yang keren selain bahasa daerah Indonesia tuh keren-keren Pak. Ragamnya beda-beda. Bahkan orang Jawa aja, Jawa Tengah, Jawa Timur belum tentu sama. Makassar, satu Sulawesi itu aja utara sampai selatan bahasanya beda-beda. Dialeknya beda-beda. Justru disitulah kebanggaannya Pak. Ada yang hadir hari ini orang Makassar? Gak ada. Dulu saya pernah ke Makassar. Pas saya cari di Google Makassar, Sulawesi Selatan adalah provinsi yang paling banyak nambah kalimat, nambah kata di balik kalimat. Na, mi, ko, ta, banyak banget. Saya mau makan coto. Karena memang Makassar terkenal ada coto Pak. Masuklah ke dalam, assalamualaikum. Ibunya teriak, waalaikumsalam, makan mie. Gue jadi bingung Pak. Kok makan mie? Lah kan gue mau makan coto. Gue bilang sama temen, salah restoran kita. Keluar lagi yuk. Ibunya keluar, ade Mongol. Makan mie pakai ketupat, enak Ji. Gue mikir lagi, mie sama ketupat. Ini gak berak nih Pak, keras dua-duanya Pak. Itu bahasa daerah Pak. Tapi itu justru kekayaan Indonesia. Saya ke Kupang juga begitu Pak.
Ketemu bapak-bapak, saya tanya, Bapak suka gereja kah? Sudah, Ade Mongol. Ade Mongol suka gereja? Sudah Bapak, ini baru pulang. Terus Mongol nanya, terus Bapak so makan kah belum? Dia jawab belum, sudah. Ya gue kaget lagi. Ini yang benar belum apa sudah sih? Sama juga Manado tuh. Coba tanya orang Manado, ngana makan apa ini hari? Makan nasi deng ikan ayam. Kita bingung ikan apa ayam. Satu-satu jangan dua-dua. Makan ikan ayam berarti makan ikan dan ayam. Apalagi kalau, aduh Mongol sedap sekali ikan ayam. Yang mana yang sedap? Ikan apa ayam? Itu bahasa daerah Pak, dan itu keren. Coba makanan dari Indonesia yang diakui dunia, makanannya ada berapa? Ada 3. Rendang, nasi goreng, dan sate. Yang pernah makan rendang ada yang hadir hari ini? Enak gak Pak? Enak, karena Anda beli di restoran, dikasih oleh petugasnya. Tapi kalau Anda di kawinan, belum tentu dapatnya daging Pak. Karena antara daging dan lengkoas susah dibedain. Saya pernah di kawinan Pak. Gua lihat dari jauh, oh Tuhan Yesus dagingnya memang luar biasa. Tuhan ini pasti kita yang dapat. Mungkin sampai pakai doa, jauhkan dari belalang pelompat, belalang pelahak. Pas nyampe di depannya nggak usah lihat kiri kanan. Wih gua sedok Pak. Langsung mojok lah makan Pak. Pas digigit, sumpah demi Tuhan Pak, asem setengah pahit Pak. Ternyata bukan daging tapi lengkoas Pak. Itulah Mongol selalu bilang ke tukang yang bikin catering, tolong bedakan potongan daging dan lengkoas. Jangan potongannya sama Pak. Menderita kami yang dapat. Karena di kawinan itu, ingat ya teman-teman, kalau Anda ke kawinan di Indonesia, lauk dulu yang Anda ambil, jangan nasi Pak. Kalau berani Anda ngantri nasi, tinggal kepala udang di ujung Pak. Serius Pak. Jadi kalau diperintahkan, ayo kita menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga besar, langsunglah ke daging Pak. Ayam sepotong kayak baru antri nasi. Karena setidaknya ketutup nasi udah ada stok di bawah Pak. Daripada ada ikut antri, pala udang Pak, serius Pak. Kadang serek yang diikat begitu Pak, aduh. Jadi kalau Anda besok pulang Indonesia kondangan, itu yang Mongol selalu bilang kalau di acara-acara gereja, kalau apalagi nih acara gereja unika terus pakai doa makan, aduh Tuhan. Lama banget. Kadang saya suka stres Pak kalau udah doa makan di gereja. Kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita mencicipi dan memakannya. Mari kita berdoa, aduh Tuhan gak usah begitu. Tuhan berkati makanan kami, minuman kami, amin. Ini enggak. Tak putus-putusnya. Kayak baca deklamasi Pak, serius. Kayak baca apa ya, kayak Kerawang, Bekasi. Lama, serius Pak. Tuh Brenebon sampai udah 2 kali nambah air belum amin-amin Pak. Tuh kalau doa makan lama tuh maksudnya bertele-tele. Udah itu udah poin aja gitu. Ini kami juga berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami. Di ikan mujair sampai muter balik loh Pak. Lama banget dipotong. Oh Tuhanku Yesus. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Di bawah ekonomi, sosial, budaya, pariwisata. Gua kadang-kadang ini doa makan loh bos. Terima kasih. Belum amin Pak. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Tuhan. Bener sih bener Pak. Cuman ini momentumnya mau makan Pak. Ngapain Presiden dibawa-bawa? Kami berdoa buat kesehatannya Tuhan. Berikan kesehatan yang prima. Apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil. Anak, cucu dan menantu. Ya Allah. Ini pendeta belum baca berita Pak. Prabowo belum punya menantu. Belum punya cucu. Mas Diditnya masih belum menikah. Kenapa dibawa-bawa? Kami juga berdoa buat wakil presiden kami Tuhan. Bapak Gibran Rakabuming Raka Tuhan. Anak cucu. Ya ampun Tuhan. Lama loh Pak, serius.
Kami juga berdoa buat Kapolri Tuhan, buat Panglima TNI, para kepala staf, ketua KPK. Tuhan, udah keras nasinya Pak. Tadi kangkungnya masih hijau, udah hitam bos, serius. Jadi kadang-kadang mau selalu bilang, ayolah Bapak Pendeta, doa makan tuh cukup simpel. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Itu ya paling benar Pak. Iya kan? Apalagi doa makan Pak. Saya punya pengalaman gak enak bicara doa makan. Karena saya tinggalnya di asrama. Di Manado kalau di asrama nasi sayur ambil sendiri. Ikan dibagi-bagi. Jadi Mongol dapat ekor. Langsung oh haleluya Tuhan Yesus baik. Udah daging semua ini. Bunyi mari kita berdoa. Amin bos. Amin. Mujizat nyata Pak. Tadi ekor sekarang kepala. Kita kayak sudah tukar kita pe ikan. Setang siapa setukar gitu. Mongol marah-marah kenapa ketukar. Kakak rohani bilang ingat adek. Menuduh itu dosa. Lah nuduh dosa ikan gua hilang nih gimana nih. Jadi Mongol doa Pak tiap hari Tuhan bagaimana caranya biar jangan ketukar. Apa yang harus kulakukan untuk menyelamatkan ikanku. Di Tuhan kasih ingat ayat Alkitab. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi saya tutup satu buka satu. Satu berdoa satu berjaga. Nggak ribet kan jadinya. Iya kan? Santai bos. Mau ngapain lagi hidup? Apalagi udah muka kurang ganteng. Yang penting kan ada duitnya. Amerika sehari ini saya di Las Vegas. Besok pulang ke San Diego. Ya kan nanti lagi mau kemana kita nggak tahu. Bang extend nggak? Mungkin extend. Karena saya pingin ke Seattle. Pingin ke California. San Francisco. Yaitu pingin ke Alaska. Nyebrang Rusia. Iya dong. Jadi di bawah santai aja. Nikmati pesawat. Saya udah bilang sama Kiki. Pesawat Mongol pulang Indo saya tidak mau direct. Laksing Sing Jakarta. Saya mau transit di Korea atau di Hong Kong. Karena capek Pak. 16 jam duduk. Di pantat kita sampai tepos Pak. Duduk pakai pantat sampai ke pinggang-pinggang kita duduk Pak. Serius. Mendingan transit 8 jam atau 10 jam di Hong Kong. Terus jalan-jalan nanti keluar naik lagi. Oleh-oleh gimana Bang? Santai udah keros. Dan tadi kita bertiga keluar dari hotel, ada Ros gede banget. Berarti besok kita izin ke NG mampir di Ros. Iya dong, kenapa harus ribet? Ya kan? Hidup tuh santai Pak. Ros kemahalan ada Burlington. Tenang sayang, semua original from bermerek semuanya kan? Ya dong, Mongol lagi di Philadelphia, teman saudara Mongol telepon dari Makassar, Mongol di mana Mi? Di Philadelphia, ada di mana ngana? Ada di depan gedung di duit 1000 apa 100? Ya kan, yang di Philadelphia. Terus, ngana di Amerika Mi? Beli akan kita sepatu merek Guess. Sepatu merek Guess. Gue cari-cari Guess. Jangan kirim DP tulisan bagaimana itu Guess. Ternyata Guess. Dan pas Mongol lagi ngomong begitu, depan Mongol ada sepatu Guess. Cuman $9. Beli langsung 2. Pulang Indo, napa tuh sepatu? Oh Tuhan Yesus memang anak diberkati Tuhan selalu nih sayang. Memang anak keponakan terbaik. Dalam hati cuman $9. Karena di Indonesia nggak ada katalognya. Adanya di Amerika. Ini sepatu Guess-nya udah 40 tahun yang lalu. Udah 15 kali musim dingin. Yang penting kan merek Pak. Guess. Iya, ngapain dibuat ribet? Ada Burlington, ada Ross, ada TJ Maxx. Itu semua ada. Mau yang bermerek, ada Cabazon. Yang penting cari made in Mexico.
Jangan sembarang beli baju. Ada Calvin Klein, Mongol semua bayar, kau dapat tulis di sini Made in Indonesia. Mau bilang aduh salah beli itu orang. So jauh-jauh dari Indonesia ke sini masih beli baju merek Made in Indonesia. Tapi mau gimana lagi? Ternyata kualitas bangsa kita keren. Iya toh? Ini baru beli hari ini. Baru beli. Pasti tenang sayang, yang make artis pasti original sekalipun cuma $12. Karena hidup ini tinggal dinikmatin aja. Lu mau punya Bottega, lu mau punya Hermes, tapi akhirnya lu berhutang. Mendingan TJ Maxx tapi nggak perlu berhutang. Iya dong. Itu yang Mongol bilang, sebenarnya saya mampu ngapa-ngapain Pak. Ini mutiara Mongol ini 12 mm. Di dunia ini udah rare. Dan ini banyak banget pas kemarin pameran gemstone mereka wow, it's big. Di Indonesia 8,5 juta per gram. Terus emas. Krum sih. Karena tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kungguan aja rose gold. Tadi di hotel juga ada tuh cuma $2. Yang penting jangan kena minyak wangi sama hand body. Tapi ntar belakangnya hijau sekalian kayak kena kanker. Jangan aja. Cuman kan itu kelemahannya ya kan, jangan kena alkohol. Udah yang lain ya pakai aja. Apalagi kita Manado sayang tuh. Momen Manado paling keren tuh kalau Natalan. Tuhanku. Semua harus ada cookies. Ada soft drink harus ada. Harus ada emas. Jari 5 cincin 7. Manado itu sayang. Aduh. Farmo ibadat. Padahal di gereja gemim. Tau-tau diangkat tangan. Apakah dia menyembah Tuhan? Tidak sayang. Mau pamer buat yang di belakang. Mood biasa di doanya begini, sekarang begini. Tuhan kau berkati hidup kami. Diangkat tangan. 6 Januari semua di Pegadaian antri. Bapak saya nggak mau bayar utang so banyak. Jadi sampai hari ini Mongol mah nyantai-nyantai aja. Saya sama Kiki kemarin kami bertiga sama Billy dari Delaware ke NH. Naik mobil Pak. Kenapa kalau nggak naik pesawat? Ada kok penerbangan ke Boston. No. Menikmati Amerika. Kita bisa turun foto. Welcome to Massachusetts. Beduh. Pas kita putar lagu Bee Gees. Beduh. Ya kan? Kita ke ke Boston. Beduh. Nikmat kan ternyata hidup ini. Kenapa harus jadinya kita nggak usah, jangan banyak ngeluh, ntar sama Tuhan dibikin bengkok bibirnya kan lebih ribet lagi. Bisa. Anda yang sudah cantik bersyukur masih sehat, nggak usah mikir yang lain, iya kan? Tapi kan bang suami saya nggak usah, yang penting dia masih ngasih duit jajan good. Tapi bang saya kerjanya cuma jadi caregiver lah, kenapa harus malu? Caregiver itu pekerjaan mulia karena antara pekerjaan dan pelayanan. Jangan malu. Jadi Anda yang kerja di sini cuma jadi CNN, cebok nenek-nenek. Gitu. Jangan malu. Jangan malu, itu pekerjaan mulia. Karena dari situ engkau membiayai mereka di kampung. Dan ingat, gajimu $5.000 per bulan, kirim ke Indonesia 1.000 aja. Jangan 4.000 ngana kirim tuh 1.000 ngana pegang. Tiap hari lu makan mie. Kirim $1.000 aja. $1.000 itu udah 16 juta, sekarang udah 17 juta. Masa 17 juta nggak hidup? Nggak ada itu. Lu kirain Amerika enak? Lu kalau kayak begini musim dingin, kalau lu masih muda masih bagus lah, kalau udah di atas 60. Iya, kalau Mongol kosnya nggak ada.
kirim ke Indonesia 1.000, 3.000 lu beli sepatu Prada. Saya pernah 2023 ke satu gereja di daerah California di LA. Saya kaget ada oma-oma kasihan. So kayaknya usia 70 ke atas. Sepatunya 16 cm Prada. Sampai dia setengah siksa mau bajalang, oh Tuhan. Dia bilang enggak apa-apa mah, yang penting Prada. Ya dong. Beli LV. Ya kenapa harus ke sana lebih utang? Semua bangun rumah kuat Mongol ya. Yang tinggalkan mereka bukan Anda. Ya kan? Dorang tuh yang menikmati, terus Anda di sini makannya mie terus. Bangkok market lagi nyari mie. Ya Tuhan. Hey. Pergi no beli itu pancake. Apa mie? Iya soalnya kan lagi ngurusin anak gua sekolah. Di sekolah sekarang bos gratis. Ngapain buat ngirim-ngirim sampai 15 juta cuman buat bayar sekolah. Handphone. Anak saya pinginnya iPhone kamu di Indonesia. Saya jujur ya CNG, kemarin di hotel saya lihat banyak banget orang-orang bule. iPhone-nya udah 17 Pak. 1 tera tapi dikantongin. Nah orang di Indonesia iPhone 17 dipegang begini jalan sama dompet Prada. Gue langsung bilang, di si goblok handphonenya mahal amat tuh 34 juta. Ya pas dia masuk Starbucks dia nggak belanja, dia nanya, "Bas, wifi-nya berapa?" Gembel. Punya iPhone 17 tapi nyari-nyari wifi. Bilang aja nggak mampu hidupmu. Mending gua Motorola. Oh, gua beli di mana ini? Di Delaware. Cuman $186. Kan yang isinya nggak ada macem-macem, cuman mobile banking. Buat apa punya iPhone 17 tapi nyari-nyari kuota? Anda gembel, mending beli Motorola. Iya toh? Bener toh? Ngapain punya? Aduh, udahlah Anda yang tinggal di Amerika. Ini di LA, no deket Bellagio, no ada Prada, ada Gucci, ada apa? Ke situ langsung. Cicilah dari ikat pinggang aja dulu, gitu kan? Ini kan? Kalau enggak ya udah tabung gaji 2 bulan jadi 6.000, langsung beli coatnya. Iya toh? Tapi kalau mau beli emas mah jangan di situ. Karena itu harganya merek bukan harga emas. Saya pernah beli emas Louis Vuitton, pas dijual dihitung gram. Sakit hati Pak, belinya 200 juta pas dihitung cuma 15 juta. Karena ternyata mereka belinya emas bukan merek. Jadi nggak usah terus beli mobil. Loh ada mobil listrik. Di sini mah enak batas kecepatannya. Saya dulu ke teman-teman pada nanya nih mobil listrik yang hilang kenapa polisi? Kan harusnya PLN. Iya kan? Mobil listrik harusnya yang hilang siapa? Orang dia ngambil listrik kok bukan ngambil duit. Dia ngapain aja di mobil listrik no di depan no, kayak ada Mongol bilang mobilnya Enji tuh kayak oven roti. Sering. Gua sampai kaget di mobil kayak oven, serius. Kayak di kampung ada orang meninggal buat bakar roti. Di Amerika semuanya ada. Kenapa? Karena kita mungkin kurang mensyukuri. Jadi ayolah teman-teman, Anda yang ada di daerah West, cuaca tidak seperti East. Kemarin Delaware salju lagi, New York badai lagi. Wah itu buat kami yang minimalis menciut. Chill bang. Jadi hilang. Smaller. It's not so bad lah, yang penting dia hidup. Sepatu no. Sepatu ini Mongol baru dikasih nih. Dibelinya di mana? Di Fifth Avenue. Ditulis no, di customize Mongol stress. Ada lambang bininya Uncle Sam sama Fifth Avenue. Siapa bang? Istrinya Uncle Sam, anti liberty. Itu pada nggak tahu. Jadi istri dari Uncle Sam adalah anti liberty.
Saya udah naik waktu itu saya sama Billy naik kereta ya. Apa bahasa Inggrisnya? Subway ya. Apa? Aduh. Itu bau kencingnya ya ampun Tuhan. gua bilang aduh dia kayak begini. Aduh. Tapi nyampe di Manhattan terus nyampe di apa itu 9/11. Teman dari Manado telepon, Mongol. Di 9/11 itu ada korban orang Indonesia. Congana cari DP nama. Oh Tuhan, segitu banyak gue mana ini namanya. Ini orang Indonesia yang mana? Yang nggak ada gambar benderanya Pak. Kalau ada gambar bendera mah ketahuan di Indonesia. Ini kan nama tulisan. Ini namanya siapa ya? Tahu-tahu udah malam Pak. Itu masih ada 2 lagi Pak belum dibaca Pak. Orang Indonesia masuk dikerjain suruh bacain begituan. Terus ke apa lagi tuh kita ke Chinatown. Waduh. Ngeliatin film-film Bruce Lee dulu syuting, terus kita ke Hollywood, sampai masuk ke rumah orang, dikejar-kejar anjing. Karena kalau kita foto dari bawah kecil banget Pak kelihatan ya kan. Jadi kita masuk ke dalam. Gue bilang yang penting hati-hati ular. Kalau cuman orang mah kita bisa kabur. Tapi kalau ular, wah dipatok meninggal yang menghadap yang kuasa. Pas kita menghadap yang kuasanya lagi belok, gak ketemu. Terus udah yang penting lagi nih sepakati bersama termasuk yang nonton live ini maupun yang di lokasi. Besok kalau ada saudara kita, teman kita, kolega kita meninggal, tolong jangan lagi menggunakan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Ya teman-teman ya. Jangan lagi ada kalimat seperti itu. Kenapa Pak Mongol? Karena kalimat itu sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi. Berarti sudah banyak di sisinya. Udah numpuk Pak itu udah banyak banget di situ. Dari Presiden Soekarno bahkan dari Samanteraja udah di sisinya semuanya. Kalau bisa kita sepakati bersama aja. Kita bikin baris baru. Ya. Semoga diterima di depannya gitu. Jadi kita bisa bikin baris sendiri. Jangan di sisinya lagi. Saya kalau di sisinya nanti tuduh-tuduhan. Lu Tuhan bukan. Yang mana sih Tuhannya? Udah panjang banget ya. Ya jadi jangan lagi ada kalimat itu ya. Kalaupun ada semoga diterima di depannya kek di belakangnya kek. Kalaupun di atasnya juga gak apa-apa. Ya, yang kedua buat Anda yang beragama Kristen tolong kalau ada yang meninggal. Jangan izinkan Alkitab ditaruh di peti mati. Ya, orang dia hidup aja nggak baca, apalagi udah meninggal. Buat apa Alkitab dimasukin di peti mati? Ya nggak ada untungnya. Nyempitin peti mati. Di orang dia hidup aja nggak baca di sini. Omong Mongol di Sangir juga begitu. Meninggal Alkitab dimasukin, orang dia buta huruf. Di siapa yang baca? Tapi yang paling lucu amaknya Mongol. Amak Mongol tahun 1982. Ingin jadi warga negara Indonesia dengan program pemutihan. Kan dulu ada kan untuk orang etnis China yang pengen jadi WNI itu kan namanya pemutihan. Jadi sama Mongol pengen pemutihan di Semarang. Oke, dipanggil, beliau maju. Oke, Ibu, tes pertama Ibu harus nyanyi Indonesia Raya. Oke, iya Laila, nyanyi. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu. Pokoknya ku jadimu. Ya kan harusnya kan tanah airku, dia bilang tanah airmu. Dimarahin sama Pak Bupati. Ibu jangan dirubah-rubah. Terus amak mau jawab, haya kan owe walu mengulus. Berarti kan belum tanda tangan, berarti baru punya situ. Oh masih belum punya oe. Maksudnya dia kalau udah tanda tangan baru dia nyanyi tanah airku. Ini kan masih punya situ. Ini gua baru datang mau ngulus. Nggak berhasil. Disuruh pulang, bapak gua lebih bodoh lagi. Karena mungkin dia biasa orang dagang, disuruh ngafal dia maju. 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. Dia udah rasa udah habis kok masih ada satu yang ketinggalan gitu. Dia langsung pulang sendiri gak ada dosanya. Serius. Karena dia udah tahu dia salah.
Itulah yang dilakukan oleh orang zaman dulu. Di saat dia tahu dia salah, dia akan langsung mundur. Kalau zaman sekarang enggak, korupsi aja. Udah ketahuan korupsi masih senyum. Ya ini ujian dari Allah. Ya. Coba kalau di Cina nunduk itu Pak, udah masih di bawah. Itu lebih karena kalau Korea Utara ya Pak ya. Langsung jabat tangan sama presidennya, buaya di bawah Pak. Petang. Coba kalau bangsa kita koruptor bikin begitu ya Pak ya. Kayaknya habis. Setuju sih, iya sih. Ya tapi kita doakanlah mudah-mudahan mereka yang korupsi stroke aja lah dulu. Sama kayak Mongol kan. Kehilangan duit 53 miliar kan karena koruptor. Karena beliau ternyata koruptor. Yang dia koruptor adalah dana COVID. Jadi otomatis hukumannya berlipat 2. Jadinya 14 tahun penjara. Duit Mongol gak balik. Orang gua datang ke penjara dia nangis, gue langsung bingung. Dia nangis gimana gue dong. Mau nangis juga ya. Terus gimana Ngol? Setiap kali datang tolong. Gimana nih gue mau nagih, dia nangis. Gue lama-lama ya udahlah gue ikhlasin aja lah. Gue datang ke orangnya di penjara. Tahun Yobel ku berlakukan dalam hidupmu. Kuputihkan hutangmu. Tuhan memberkati, mau langsung pergi. Gak gue denger dia manggil, karena kalau dia manggil gue balik gak jadi putih. Gue tagih lagi. Terus orang nanya, terus kenapa abang begitu ikhlas? Pak, kalau kita kepikiran utang terus, fokus hidup kita akan meleset Pak. Belum lagi otak kita akan makin ribet mikirnya, takut stroke. Saya nanya sama dokter yang ngurusin stroke. Dok, stroke itu berapa biayanya kalau dikena? Di Pak Mongol, kalau lu sekamar jembreng tuh maksudnya dalam satu kamar 20 orang gitu. Itu mah murah Pak Mongol. Cuman bebannya pasti lebih berat Pak Mongol. Gue langsung, iya benar Pak. Kalau kita sakit stroke di kamar 10 orang, yang satu meninggal, kita juga ada deket. Besok gue nih, aduh ya. Gak nyaman Pak. Jadi gue tanya, terus gimana dok? Kalau lu pingin kamar sehari, Ngol sehari 61 juta bayarannya. Itu udah sekalian terapi, fisioterapinya. 61 juta dikali 365 hari. Kurang 53 miliar yang dia pinjem. Gue langsung bilang sama ibunya, ya udahlah nggak usah diurusin. Gue cari lagi sendiri. Tahu-tahu Tuhan baik Pak. Covid muncul, ada show buat Mongol di telepon bang. Boleh nggak stand up di acara kami bang? Hah? Kan Kapolri melarang ada pengumpulan massa karena lagi Covid. Iya bang, jadi tapi abang stand upnya by Zoom. Wah gue bilang gas. Kan stand up by Zoom paling enak Pak. Kan kita pakai boxer batik atas aman. Nggak ada kan nyanyi Indonesia Raya kita berdiri semua, nggak ada, duduk itu Pak. Jadi atas saja batik, dalam bawahnya CD nggak aman-aman. Dan yang kedua yang paling enak kenapa by Zoom? Nggak ada yang ketawa Pak, kan semua di mute. Dia lucu nggak ada yang bunyi. Jadi nggak apa-apa diskon 50% gas. Kita kan berarti kayak stand up cuman ngomong-ngomong nggak jelas. Jadi nggak ada patokan harus lucu. Udah aman. Terus berkat Tuhan kasih, Mongol bilang sama Tuhan kita bagi 2. Akhirnya Mongol melakukan kegiatan sosial di Manado. Memberi makan kepada para medis dan relawan COVID selama 6 bulan tiap hari berturut-turut, sehari 3 kali. Dari duit itu Pak, padahal udah gak punya duit tapi tetap bisa memberkati. Tahu-tahu badan PBB telepon mendapatkan apresiasi humanitarian internasional di Bangkok. Dapat piagamnya bos. Otomatis kan diakui apa yang kita lakukan. Keren kan? Main sinetron. Banyak Pak. Saya udah berapa? Film aja 51. Itu pun masih ada 2. Yang kemarin baru tayang 1. Jangan seperti Bapak. Nanti akan ada lagi tuh Jurik Salawe. Itu pesugihan. Paling setan. Kalau film horor kita mah kalau nggak jadi bencong ya setan, nggak apa-apa, yang penting ada duitnya. Ada duitnya kita nggak mau ribet, yang penting kan cuan masuk.
Tapi kalau dipilih, milih lebih enak mana? Stand up 15 menit, lucu nggak lucu lunas. Kalau sinetron belum tayang nggak dibayar-bayar Pak. Tapi kalau stand up, udah lunas. Hari ini pakai baju bawah ungu. Ini motif apa batiknya Bang? Manado. Karena rumah adat sama bendi. Dibawa ke Amerika buat apa? Orang banyak yang ngelihat keren. Keren, berarti kan diakui bos. Berarti kan saya nanti pulang Indonesia bangga. Batik ini banyak yang mengagumi. Jadi kita orang Indonesia jangan merasa selalu bagusan negara lain. Negara kita lebih bagus Pak. Betul. Serius bos. Hotel aja kita lebih unggul dalam hal apapun. Mungkin bahasa Inggris kita agak kurang. Karena kita Indonesia banyakkan I think sir up to you. Nah, gitu. Serius Pak. Kita mau pesan makan di hotel-hotel Indonesia tengah malam pun ada makanannya. Amerika tutup jam 11 malam. Serius. Jadi kita jangan ngebandingin negara yang lain. Udah kita banggalah jadi orang Indonesia. Betul? Iya dong. Anda yang sudah menjadi citizen Amerika tapi masih ada keluarga di Indonesia, bilang sama mereka, boleh ke Amerika tapi ingat skillnya ditingkatkan. Jangan datang kayak orang PA. Lu mau kerja apa lu? Mau mungut batu? Enggak lah. Enak kok hidup di Amerika. Asal di LA. Di LA area lah, Las Vegas lah yang panas. Di Amerika di daerah oh Tuhanku Yesus. Smaller pokoknya aduh. Iya waduh. Udah begitu pas kita mau masak gitu kan, Mongol masih ingat banget. Mau masak kuah asam. Karena kan lagi dingin banget gitu kan. Jadi pingin bikin makanan Manado gitu. Kuah asam pakai ikan kembung. Di Amerika ikan kembung mahal. Di Indonesia ikan kembung murah tapi lebih banyak pinginnya salmon. Padahal omega 3 paling tinggi dibandingkan salmon dan ikan kembung. Ikan kembung. Cuman di Amerika namanya beda. Kirain sick fish. Kan kembung sakit ya kan. Kira gua nyari-nyari ada sick fish nggak sih sick fish gitu. Ada apa sick fish Mongol? Ikan sakit, kan kembung sakit. Ternyata di sini namanya beda bos. Tapi ada. Blue mackerel apa gitu tulisannya. Setiap negara bagian beda-beda loh. Serius kalau di Delaware, di Vietnam, apalah pokoknya beda namanya. Tadi kita ke situ juga beda namanya. Tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting bentuknya sama. Ya kan? Kembung-kembung. Mau ngapain lagi? Kita mau nyari apa? Ribet Pak. Mau makarel kita di Indonesia sardin. Jadi ini acaranya nggak ada makan-makan ya Inji? Nggak ada. Ada abis ini makan-makan. Oh pas lah kalian lapar. Iya, Mongol pernah stand up di acara orang lagi makan meninggal satunya. Gara-gara keselak sama ayam. Kan kasihan meninggal karena ayam. Meninggal bukan karena nasibnya, emang udah meninggal karena ayam. Oleh sebab itu termasuk internasional pun stand up comedian itu dilarang di saat orang sedang makan. Jadi after makan baru Anda boleh, after stand up baru makan. Karena kalau enggak sebelum stand up makan. Tapi kalau di Indonesia mayoritas setelah makan. Jadi biar nanti ada lagi makanan penutup. Ya kan? Karena di Indonesia kan begitu. Ada lagi before eat ada makanan ringan. Styrofoam bakar. Es batu goreng gitu kan ringan ya kan. Tapi ada yang nanya nih. Di Amerika ada yang nanya, Ngol kenapa sih lu kalau stand up selalu pakai kacamatanya di kepala? Kenapa tidak pernah pakai kacamatanya di mata? Karena saya dari awal berkarir 2011 memang kacamataku selalu di atas. Karena yang minus otaknya Pak. Jadi bukan matanya, jadi matanya mah aman-aman aja. Yang paling terakhir, darah Yesus udah berapa jam nih Ki, 2 jam.
Oke, berarti kita akan memberikan persembahan menurut agama dan kerelaan. Nggak bercanda. Bercanda. Jadi selama saya berkarir dari 2011 sampai hari ini, banyak hal yang tak terduga tuh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Mongol. Anakku sehat, mamiku juga sampai hari ini sehat. Tapi mamiku ini sekarang uring-uringan karena perkara alis. Tapi Mongol anggap udahlah nggak apa-apa lah, emang udah tua kan. Jadi selalu ada yang dia rasa dalam hidupnya kurang. Padahal kan kesalahan bukan karena Mongol kan. Kesalahan kan karena dia. Kenapa waktu muda ditato? Harusnya kan jangan tato. Nah ini kan udah terlanjur ditato. Gak bisa dihilangin Pak. Kalau Anda dulu kan ada tuh apa di keriting itu loh pakai bara. Itu kan kalau pingin lurus lagi kan tinggal dibotak. Nah kalau alis kan udah gak bisa Pak. Kan ini ditanam tinta. Lah sekarang karena dia menua, alisnya turun Pak. Jadi yang tadinya di sini sekarang di bawah. Jadi dia setiap kali ke gereja, aduh Tuhan, aduh kasihan kita Pak. Jadi uring-uringan gak jelas. Yang salah siapa? Bukan Mongol, dia yang salah. Kenapa ditato? Udah begitu warnanya sekarang hijau. Bukan lagi hitam, karena kan tato alis harusnya hitam. Sekarang karena tiap hari cuci muka luntur, jadinya hijau. Nah sekarang dia bilang begini. Nah Mongol tuh berumah tangga tahun 2008, bercerai beberapa tahun kemudian. Perceraian kami terjadi bukan karena saya berselingkuh atau tidak mencukupi kebutuhan apapun. Saya gajinya 4.280.000, 4.200.000 itu nyonya yang pegang. Saya hanya dikasih jatah 80.000 per bulan. Tidak pernah Mongol mengeluh karena semua demi anak. Kami bercerai bukan karena pihak ketiga, enggak. Jangankan saya mikir selingkuh, duitnya dari mana? Kami bercerai cuman gara-gara Israel, Pak. Nggak ada mau ngapain kering. Cuman gara-gara Israel. Mama mertua Mongol daftar ke Israel Holy Land Tour. Terus datang ke Mongol, Ron, mami dan papi ada daftar mau ke Israel. Jadi ngana bayar akang tuh DP pendaftaran. Berapa Mi? Satu orang $2.200 kalau nggak salah. Jadi 4.400 Mongol. Ron, hah? 4.400? Saya belum artis itu Pak. Masih kerja kantoran di Pasar Baru. Dari mana Mongol mau nyari 4.400? 2 minggu Mongol cari, aduh nggak dapet utang pikiran nggak ada. Mak mantu kayak setan dateng, Ron, so ada itu doi. Belum Mi, ngana memang laki-laki nggak bertanggung jawab deh. Dia langsung teriak sama anaknya, ngana isi ngana baju-baju di koper, iko deh mami, kasih tinggal laki-laki begini. Dah, dipergi Pak. Gua ngejar-ngejar kayak anak kecil nangis yang bawa jo adek. Kan baru 4 bulan sehari Pak tuh anak. Bawa jo, aduh kitanya mbak toto pas apa. Nih Mongol gak ada airnya. Istri bilang mau nete sama siapa gitu. Karena gua laki Pak, mana ada tetenya. Dia ngana urus, ngana yang urus. Aduh Tuhan, aduh gimana ini. Terpaksa Mongol mami suruh datang ke Jakarta. Sekarang Mongol stand up termahal. Gitu. Mampu beli ke Israel Pak. Saya udah dapat endorsan tiket ke Israel 4 bisnis kelas. Saya senyum setengah keluar air mata saking senangnya. Pulang rumah, Mi, mana mami PKTP, mami paspor lama, kita mau urus visa, Fortora mau ke Israel. Emak gua nggak happy, dia nanya, mau ke mana? Ke Israel. Emak gue nanya, mau ketemu siapa di sana? Gue mikir, bener juga ya. Lah kita ke Israel mau ketemu siapa? Tuhan Yesus. Murid-muridnya udah meninggal. Tuhan Yesus udah di surga. Lah kita ke Israel ngapain cuma suruh makan ikan petrus? Ya ampun Tuhan. Jadi sampai hari ini nih Mongol belum pernah ke Israel Pak. Mak gue bilang gak usah ke sana, mending pulang ke Sangir, banyak saudara di Israel, gak ada saudara. Ya benar juga sih.
Mantan istri juga begitu. Pas kita sukses dia muncul kayak nggak ada dosanya. Kita lagi main sinetron kecil-kecil jadi manten, dia datang. Ron, siapa tahu sini. Kita dah lihat berita kok ada tanya patah mangan kan kasih yang sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan kasihan Kang Ron. Terus? Maksudnya Ron, torang kan anak Tuhan. Sesuai Alkitab kan harus kembali ke istri pertama. Maksud lu gue punya istri kedua? Belum. Maksudnya dang Ron demi adik. Orang harus baku balik Jo. Sudah Jo, jangan ada lagi dendam. Jangan lagi ada kepahitan di hati. Lu kemana aja selama ini? Mongol bilang ke nyo, aduh sudah Jo dulu kita mau kerja dulu. Enggak Ron, biar orang pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Nih muncul kita jadi artis lu dateng. 3 bulan Mongol usir-usir pakai pergilah dengan selamat. Enggak pergi-pergi Pak. Saya doa Tuhan bagaimana bikin dia pergi enggak balik. Di Tuhan kasih ayatnya, engkau keturunan ular beludak. Enyah dari hadapanku. Enggak balik lagi nyonya sampai hari ini. Ya kan? Enggak, saya enggak punya dendam. Dia meminjam duit aja masih Mongol kasih. Biar bagaimanapun dia mantan istri tapi kan mama dari anak Mongol. Itu udah nggak apa-apa. Jadi buat Anda yang hadir hari ini nggak usah dibuat ribet, santai aja. Buat yang di Indo pengen ke Amerika, ingat mau kerja boleh, tapi bawa duit lebih karena untuk di Amerika tinggal sendiri kurang lebih $1.800 per bulan, betul? Bahkan ada yang lebih, bener ya? Ya jadi lu harus punya duit 1.800. Hitung 3 bulan lu nggak kerja. Berarti lu harus punya $1/sekian ribu. Itu baru rumah, belum makan. Ya kan? Jangan biasain tenang kok pasti Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan di sorga. Urus diri, persiapkan bahasa Inggris jangan banyakkan Ntar ujung-ujungnya pakai bahasa Tarsan. This. You know this. Oke, thank you. This. Terus jangan pakai bahasa Inggris yang satu-satu. Morning blind. Pagi-pagi buta. Jangan ada begitu ya. Early morning. Gue kaget morning blind. Nggak ada itu. I work hard, salary no up. Nggak ada itu. Ada teman Mongol check-in di hotel, sleep one. Sleep one. Oh maksudnya tidur sendiri. Oh maksudnya dia twin. Mau cari kamar twin. Maksudnya dia tidur satu-satu gitu. Di sleep one. Beking malu. Aduh, can I sleep one? No, one. Twin kok bilang sweet one. Udahlah udah malam. Udah jam pas deh. Pas jam 7:30 malam. Habis ini nanti ada doa makan, yang pimpin doa lebih bagus agama muslim mungkin biar lebih cepat. Ada Pak Pendeta? Boleh, Pak Pendeta yang pimpin doa makan. 2 orang pendeta hari ini. Waduh, gak enak banget mau bawa materi gereja. Tapi kalau orang nanya, Ngol kenapa lu kalau stand up bawa materi agama Kristen? Karena saya Kristen. Tapi tidak pernah dalam materi agama Kristen kujatuhkan harga diri Tuhanku dan firman-Nya. Enggak pernah. Saya selalu bawa materi yang di permukaan atas. Karena kenapa? Karena itu keresahan Mongol. Resah apa Kak Mongol? Karena setiap kali saya ke gereja selalu dengar pendeta berdoa, Tuhan hadirlah di tempat ini. Nah itu Mongol resah. Maksudnya jangan dipanggil. Soalnya kalau Tuhan datang kan kiamat Pak. Jadi kalau Tuhan gue langsung pulang nakut-nakutin pendeta. Jangan dipanggil gitu loh. Iya. Terus yang paling itu lagi, ada lagi tuh. Setelah kita kritisi jangan dipanggil, ganti. Tuhan, kami percaya engkau ada di tengah-tengah kami. Lebih nakutin Pak. Maksudnya di tengah-tengah kami tuh di tengah-tengah. Maksudnya takut sebelah Mongol gitu.
Itulah keresahanku gitu kan. Jadi maksudnya kalau bisa jangan begitu gitu loh. Itu kan hanya keresahan. Tapi kalaupun memang mau begitu ya nggak apa. Sama juga kayak makan babi gitu kan. Saya bilang buat teman-teman Advent jangan marah, teman-teman Muslim jangan marah. Karena ini keresahan Mongol gitu. Karena buat Mongol makan babi itu buat agama Kristen itu kehebatan. Kenapa orang Kristen perlu makan babi? Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan di Gerasa. Setannya kan masuk ke babi. Berarti babi ada setan. Dengan kita makan babi, kita makan. Nah, itulah kenapa daerah yang makan babi nggak ada setan yang datang. Iya kan? Karena setannya mikir jangankan kita, buyut kita jadi hantem. Ya kan, jadi santai. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Di tanggal yang lain kita akan bertemu lagi. Terima kasih, saya Mongol, selamat malam. MC, milih Mongol yang manggil apa Tuhan yang manggil? Thank you sir. Come on. Ladies and gentlemen, Bong Magal, did you guys have a good time? At Maxim Jazz? But no sushi, but still a good time. One more round of applause for our headliner tonight. Make him feel it. He was really great. Give it up. Come on, come on, come on, come on, come on. More. Thank you guys very much for coming out tonight. God bless you.